Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Doang, channel edukasi dan hiburan. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan video yang kemarin, yaitu beberapa shortcut penting di Excel yang bisa mempercepat pekerjaan kamu. Yaitu yang pertama Ctrl A. Ctrl A digunakan untuk memilih seluruh data. Contohnya seperti ini. Jadi kita akan memilih seluruh data di bagian ini akan terseleksi dengan menggunakan Ctrl A. Kemudian yang kedua Ctrl C atau mengcopy. Nah, Ctrl C seperti ini. Kemudian di sini kita gunakan Ctrl V yang kedua untuk menampilkan hasil kopian. Nah, seperti ini. Kemudian ada satu lagi yaitu Ctrl X, yaitu Ctrl X untuk memindahkan data. Misalnya data di mobil ini kita akan memindahkan ke bagian ini. Anda tekan Ctrl X seperti ini, kemudian Anda letakkan tempat yang ingin Anda tampilkan, kemudian Anda tekan Ctrl V seperti ini. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada Ctrl Z, yaitu undo. Jadi membatalkan satu perintah yang terakhir. Nah, contohnya kita tadi memindahkan mobil dari bagian ini ke bagian bawah. Nah, kita akan membatalkan. Anda cukup tekan Ctrl Z seperti ini. Kalau Anda menekan lagi Ctrl Z, maka akan membatal lagi perintah sebelumnya. Nah, untuk satu lagi yaitu Ctrl Y, yaitu kembalikan aksi yang dibatalkan. Nah, tadi kita ulang ke belakang. Kalau kita tekan Ctrl Y, maka akan membatalkan aksi yang pertama. Oke, contohnya seperti ini. Kita tekan Ctrl I. Nah, seperti ini. Nah, akan kembali mundur ke depan. Yang tadi Ctrl Z mundur ke belakang. Kalau Ctrl I atau redo, dia akan maju satu langkah ke depan dari perintah sebelumnya. Oke, kemudian yang terakhir ada Ctrl S. Ctrl S adalah menyimpan dokumen secara cepat. Nah, seperti ini. Anda tinggal memilih lokasi dokumen penyimpanan, kemudian Anda pilih save seperti ini. Oke, itu untuk dasar-dasar navigasi. Kemudian yang kedua yaitu ada shortcut yang kedua yaitu pengeditan cepat. Nah, pengeditan cepat ini ada beberapa shortcut yang bisa Anda gunakan. Yaitu pertama yaitu Ctrl D. Nah, Ctrl D ini adalah menyalin isi sel di atas ke sel di bawahnya. Nah, contohnya di sini kita udah punya. Nah, di sini udah punya data yaitu misalnya di Selasa, di bagian ini Selasa. Kemudian oke, ini kita ambil nih data Selasa ini. Kemudian kita akan menyalin ke bawahnya. Anda cukup menekan Ctrl D seperti ini. Nah, akan muncul sama sel dengan yang di bagian atas. Kemudian yang satu lagi ada Ctrl L, yaitu menyalin data dari sel sebelah kiri ke sel sebelah kanan seperti ini. Nah, itu untuk fungsi L. Kemudian ada alternatif enter. Nah, alternatif enter ini untuk menambahkan baris baru dalam satu sel. Contohnya seperti ini, alternatif enter. Nah, di sini kita ada punya tabel, satu tabel. Kemudian di sini kita mau menambahkan di bagian alamat ini, kita akan menambahkan satu sel lagi di bawah alamat ini, termasuk ke dalam jumlah sel C1 tapi menjadi dua baris. Nah, di sini Anda bisa menekan alternatif enter. Untuk caranya Anda ketuk dulu di bagian selnya, di dalam selnya, kemudian Anda tekan alternatif enter. Nah, di sini akan muncul satu lagi. Di sini kita bisa misal membuat nomor HP. Nah, hasilnya nanti akan menjadi seperti ini. Jadi ada dua baris dalam satu sel seperti ini. Nah, menggunakan alternatif enter. Oke, untuk selanjutnya shortcut selanjutnya adalah Ctrl Shift plus. Nah, Ctrl Shift plus ini digunakan untuk menyisipkan baris atau kolom baru. Nah, cara ini sangat praktis bagi Anda yang ingin menyisipkan kolom. Anda biasanya menyisipkan kolom dengan cara mengklik sebelah kanan kemudian klik insert seperti ini. Mungkin agak terlalu lama, jadi Anda bisa langsung menggunakan di sini Anda tekan Ctrl Shift kemudian Anda tekan tanda plus. Nah, seperti ini akan menambah satu baris. Begitu juga di kolom, Anda tinggal klik di bagian kolom bagian atas seperti ini, kemudian Anda tekan Ctrl Shift plus. Nah, ini akan menambah kolom. Nah, untuk satu lagi yaitu menghapus di sini Ctrl plus atau min untuk menghapus baris atau kolom. Nah, seperti ini. Kita akan menghapus kolom 19 ini tadi yang udah kita tambahkan. Kita batal, kita akan menghapus, cukup tekan Ctrl min. Nah, seperti ini menghapus. Kemudian di sini juga kita tekan Ctrl min di bagian kolom, maka akan menghapus kolom atau baris. Nah, itu untuk shortcut, yaitu shortcut pengeditan cepat. Untuk selanjutnya yaitu ada navigasi
cepat dalam set. Nah, ini di sini untuk kontrol panah. Nah, kontrol panah ini Anda akan pindah ke ujung data dari arah tertentu. Misalnya di sini Anda menekan kontrol panah ke arah kanan. Nah, hasilnya adalah dia akan menuju ke sel yang paling kanan yang ada data. Kemudian kalau selnya ke bawah, Anda tekan kontrol tanda panah ke bawah, maka dia akan menuju sel paling bawah. Jadi di sini akan memudahkan Anda untuk memindahkan dari sel pertama ke sel paling bawah. Kalau datanya terlalu banyak, Anda cukup menekan kontrol tanda panah ke bawah atau panah ke samping. Nah, itu yang kedua. Yang pertama. Kemudian yang kedua ada kontrol home. Nah, ini Anda akan menuju ke halaman pertama, ke sel pertama atau A1. Anda bisa tekan kontrol home. Kemudian ada control N. Nah, control N itu pergi ke sel terakhir yang berisi data. Jadi dia waktu kita menekan control N, maka dia akan menuju sel terakhir dari data tersebut. Oke. Kemudian ada kontrol spasi. Nah, kontrol spasi ini bisa untuk memilih kolom secara keseluruhan. Misalnya kita akan memilih kolom nama ini secara keseluruhan dari atas ke bawah. Nah, Anda cukup menekan kontrol spasi seperti ini. Anda kontrol spasi. Nah, di sini akan memilih sel kolom secara keseluruhan. Kemudian ada satu lagi yaitu shift spasi. Nah, shift spasi ini untuk memilih seluruh baris dalam satu area yang kita pilih. Nah, di sini contohnya adalah shift spasi. Nah, seperti ini. Dia akan memilih semua area dari baris tersebut. Oke. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada trik format data. Nah, trik format dan data ini sangat berguna bagi kalian saat menjalankan perintah-perintah di Excel. Contohnya adalah seperti ini. Di sini untuk kontrol 1. Nah, di sini sangat banyak kita gunakan kontrol 1 yaitu untuk memformat. Nah, di sini di bagian akan muncul kotak format sel. Nah, di format sel apa saja yang bisa kita lakukan yaitu bisa untuk memformat angka, kemudian tata letak, kemudian font, kemudian membuat garis border, fill, protection dan sebagainya. Nah, di sini sangat banyak kita gunakan pada saat penggunaan Excel yaitu dengan menggunakan kontrol 1 tanpa capek-capek harus memilih klik kanan memilih format sel. Anda cukup tekan kontrol 1 saja seperti ini untuk menampilkan dialog format sel. Oke, yang kedua yaitu kontrol shift L untuk mengaktifkan atau menonaktifkan filter. Jika Anda menggunakan filter, Anda cukup menekan kontrol shift L seperti ini. Jadi di sini untuk mengaktifkan filter data. Nah, untuk kontrol ini sudah kita bahas pada video sebelumnya yaitu untuk flash fill atau mengisi data otomatis berdasarkan pola. Kemudian ada satu lagi yaitu alternatif plus H plus 0 plus I. Nah, ini untuk auto fit lebar kolom agar pas dengan isi kolom. Contohnya seperti ini, teman-teman. Di sini kita mengisi nama lengkap. Nah, di sini nama lengkap otomatis dia kolomnya tidak muat dalam satu kolom ini. Nah, jika kita menggunakan alternatif H O alternatif H dan I. Nah, di sini kita akan coba alternatif H O I. Oke. Auto fit ya di sini agak auto fit lebar kolom. Oke, di sini kita buat di sini, kita klik di bagian atas kemudian kontrol. Ini kayaknya agak susah ya teman-teman untuk kontrol alternatif ini agak susah nih alternatif karena terlalu banyak tombol. H O I. Oke. Untuk teman-teman bisa dicoba teman-teman, ini kita udah coba agak susah alternatif H O I. Oke, agak susah nih teman-teman untuk shortcut yang satu ini. Oke, teman-teman, itu saja shortcut yang kita bahas pada video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk dapat terus mengikuti tutorial kami berikutnya. Terima kasih.